إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di petang hari ini atau di siang hari ini kita masih diberikan Allah kemudahan, kelancaran untuk bisa bersama-sama mengkaji kitab Tauhid Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang wajib diketahui muslim dan muslimah. Suaranya jelas nggak Ibu? Jelas? Jelas ya? Baik. Mohon maaf Ibu-ibu agak sedikit telat ya, 21 menit. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok, 3 landasan utama yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah, dan kita masuk ke dalam Al-Aslus Tsalisu, landasan yang ketiga. Landasan atau pokok yang ketiga yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah setelah kita pelajari ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, dan kita pelajari landasan yang kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam ini beserta dalil-dalilnya, maka landasan pokok yang ketiga yang wajib kita ketahui, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsalitsu, landasan pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashimun min Quraisyin wa Quraisyun minal Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, wa lahu minal umuri 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwwah wa 23 fi an-nubuwwah, wa nabiyyun biqaulillahi ta'ala iqra wa ursila ay an yakuna rasulan bi suratil mudaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Ya. Ini matan dari Al-Aslus Tsalis yang disampaikan Syekh Muhammad At-Tamimi. Kata beliau, landasan pokok ketiga yaitu mengenal nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, dan Hashim adalah dari golongan Quraisy, dan Quraisy adalah dari Arab, dan Arab itu berasal dari keturunan Nabi Allah Ismail yang merupakan anak dari Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, kekasihnya Allah. Dan wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari keturunan Nabi Allah Ismail, ya. Jadi kalau kita jelaskan, ya, ini untuk membantah Ibu, anak-anak dapat video ada orang yang mengatakan Muhammad itu bukan dari Arab katanya. Ibu-ibu dapat video itu? Ya. Saking bencinya mereka ya kepada Arab gitu ya, akhirnya mereka nggak paham tentang bagaimana
keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini dijelaskan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib Jadi di antara kita mengenal Nabi, Ibu, kata Syekh Utsaimin, cara kita mengenal Rasulullah adalah mengenal nasabnya. Ini ya, landasan pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama, kita mencakup di dalamnya cara kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal nasab keturunan beliau. Tadi disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Panjang sebetulnya sampai nanti ketemu di Kinanah dan Adnan. Tapi di sini kata Syekh Muhammad At-Tamimi, Hashim minal Arab. Jadi Hashim itu memang dari Arab. Jadi Arab itu kan ada tiga, Ibu-ibu. Arab itu ada tiga, kata ulama. Arab ya. Arab itu ada tiga. Yang pertama ada yang disebut oleh ulama Arab al-Badiyah. Al-Badiyah ini kayak gini tulisannya. Ya. Ini Arab yang sudah punah, Ibu. Seperti kaum Samud, kaum Ad, ya. Mereka sudah punah. Nggak akan ada lagi kaum Arab al-Badiyah. Ada yang kedua disebutnya Al-Aribah. Al-Aribah ini orang Arab asli memang. Dia lahirnya di Arab dan tinggalnya di Arab terus. Ya, ini namanya Arab Al-Aribah. Tapi ada yang ketiga. Arab Al-Musta'robah. Al-Musta'robah. Asalnya dia bukan dari Arab. Nabi Allah Ibrahim kan asalnya bukan dari Arab. Dia datang dari Babilonia, kemudian tinggal di mana? Meninggalkan anak dan istrinya di dekat di Arab kan, yaitu di sebuah lembah yang tidak bertandus kan. Kata Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa menitipkan istri beliau dan anak beliau Ismail yang baru lahir di negeri Arab itu. Lalu akhirnya kan Nabi Allah Ismail menikah dengan seorang perempuan, kata ulama, dari kabilah Al-Juhrumiyah. Ya. Jadi Ismail itu menikah dengan orang Arab asli dari kabilah Al-Juhrumiyah itu, lalu lahirlah dari keturunan-keturunan Ismail itu, termasuk nanti ada yang namanya Kinanah. Kinanah ini buyutnya dari Rasulullah, yang itu menghasilkan anak-anak, termasuk di dalamnya adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalangan Quraisy, Ibu, Quraisy itu mana tadi? Hasim ini kan dari Quraisy ya. Quraisy itu semuanya keturunan dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya. Jadi Quraisy makanya nasabnya mulia kan? Karena memang dia keturunannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan Nabi Allah Ismail tadi menikah dengan perempuan Arab asli dari kabilah Al-Juhrumiyah ya. Al-Juhrumiyah itu lahirlah keturunan-keturunan dari anak Ismail ini dan termasuk adalah buyut-buyutnya Rasulullah itu. Yang mereka adalah dari bangsa Quraisy. Jadi ini membantah orang, dia nggak paham nasabnya Rasulullah, sehingga dia bilang Muhammad itu bukan orang Arab. Gitu. Ya, padahal jelas kok Rasulullah min Arab, dia dari memang bangsa Arab. Ya, karena semua yang berasal dari keturunan Ismail itu disebutnya Arab. Gitu. Semua yang berasal dari keturunan Nabi Allah Ismail itu disebut dengan Arab. Ya, nah ini pentingnya kita mengenal bagaimana nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena muncul sekarang orang-orang kok pada sensi sekali dengan Arab ya. Padahal memang betul Rasulullah tidak membedakan antara yang Arab dan non-Arab ya. Tapi kok muncul kebencian yang luar biasa kepada yang namanya Arab ini ya. Padahal Rasulullah dari Arab ya, dan juga banyak para sahabat yang juga mereka orang Arab ya. Terlepas dari mungkin ada orang-orang keturunan Arab yang mereka mungkin akhlaknya tidak seperti Rasulullah, ya itu kan hanya oknum-oknum saja gitu. Ya, maka tidak perlu mengeneralisir bahwa semua yang berasal dari Arab itu adalah jelek gitu ya. Ini salah satu pemikiran yang keliru. Taib, ini kenapa kita harus mengenal nasabnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, Ibu, ya. Jadi pertama ya, cara kita mengenal Nabi adalah mengenal nasab beliau. Ya, mengenal nasab beliau. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, kenapa kita harus mengenal Nabi, Ibu-ibu? Kenapa kita harus mengenal Rasulullah? Karena kalau kita nggak mengenal Rasulullah, bagaimana kita mencintainya? Kan gitu. Ya, kita sering kenal pepatah, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga kenapa kita harus mengenal Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, agar kita semakin cinta kepada Allah. Sama seperti ini juga, kenapa kita perlu mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Supaya kita tahu bagaimana sejarah hidup beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana muamalah beliau kepada Allah dan muamalah beliau kepada sesama manusia, bahkan bagaimana muamalah beliau kepada binatang-binatang dan tumbuhan. Yang itu akan semakin mengenalkan kita atau menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, bagian dari mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'rifatu sinnihi wa makanu wiladatihi wa muhajirihi walahu minal umuri 63 sanah wa baladihi Makkah wa hajara ilal Madinah. Yang kedua, Ibu, mengenal umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur Rasulullah, Ibu? 63 tahun. Kita jelaskan sedikit. 63 tahun Rasulullah lahir di kota Mekkah. Kemudian beliau lahir di bulan Rabiul Awal
di tahun gajah itu disepakati oleh para ulama. Justru yang ulama beda pendapat tanggal lahirnya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal di tahun gajah di Mekah, itu ulama sepakat. Yang ulama beda pendapat tanggal berapa Rasulullah dilahirkan. Kenapa ulama beda pendapat, Bu? Karena nggak ada yang tahu kalau bayi itu yang lahir akan menjadi seorang nabi. Ya, makanya ulama beda pendapat. Dan kebanyakan kita mungkin ya itu taunya 12 Rabiul Awal, Bu, ya. Tapi kalau Ibu baca kitab Ar-Rahiqul Makhtum, punya Bu? Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah itu. Ya. Ar-Rahiqul Makhtum, yang sirah nabawiyah yang dapat hadiah Nobel itu. Nggak pernah beli, Bu. Itu kan berdasarkan data yang valid ya, yang ditulis. Makanya dapat hadiah Nobel dari Mekah ya. Itu pemenang penulisan sirah nabawiyah ya. Di situ dijelaskan kalau beliau ya, pengarang kitab Rahiqul Makhtum itu Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, beliau lebih menguatkan pendapat Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, ini kalau kita merujuk pada kitab itu, ya, beliau sampaikan data-datanya di situ. Ibu nanti baca sendiri ya, terlalu panjang kalau dijelaskan. Ya, jadi kalau menurut beliau dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, yang lebih kuat Rasulullah lahir 9 Rabiul Awal. Dan ini yang dikuatkan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ternyata. Ulamanya mazhab Syafi'i, beliau menguatkan 9 Rabiul Awal memang kelahirannya Rasulullah. Yang ulama sepakat justru wafatnya Rasulullah. Ulama sepakat Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, itu yang ulama sepakat ya. Baik, kemudian kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam matannya ini, walahu minal umuri salasun wa sittuna sana wa baladuhu Makkah. Kemudian minha arba'una qablan nubuwah. 40 tahun Rasulullah dalam kehidupan sebelum kenabian ya, Bu. Jadi 63 tahun ini kan bisa kita bagi dua. Ya. 40 tahun sebelum kenabian. Ya. Baru kan Rasulullah diangkat menjadi nabi, Bu, ya. Menjadi nabi di usia 40 tahun, maka 23 tahun 23 tahun ya, barulah beliau menjalani kehidupannya sebagai nabi dan rasul ya. Nah, 23 tahun ini juga kan dibagi lagi, Bu, oleh para ulama. Ya. Beliau berapa tahun di Mekah? Berapa tahun, Bu, Rasulullah di Mekah? Hah? Nggak pernah bacain sirah nabawiyah ke anak-anaknya. 13 tahun, Ibu ya. 13 tahun di Mekah. Ya. Kemudian 10 tahun di Madinah. Tiga 13 tahun ini pun ulama membagi lagi ya. Sekitar 12 tahun beliau mendakwahkan tauhid. Ya. Jadi 13 tahun nih, Bu, 12 tahun itu belum turun perintah sholat. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat 10 tahun baru turun perintah sholat. Tapi wallahu a'lam, ana lebih condong pada pendapat 12 tahun
itu belum turun perintah sholat karena beliau baru Isra dan Mi'raj ketika akhir-akhir beliau berada di Mekah. Ya, makanya masalah Isra dan Mi'raj juga ulama beda pendapat, Bu. Apakah betul 27 Rajab atau bukan? Ya, itu masalah yang ulama sebetulnya berselisih pendapat. Ya, karena kenapa? Karena 10 tahun setelah kenabian, jadi Ibu, setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi di usia berapa, Bu? 40 tahun. 40 tahun dan seterusnya itu disebut dengan tahun kenabian. Nah, biar Ibu nggak bingung kalau disebut tahun 10 kenabian. Ini kapan ya? Maksudnya 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Gitu ya. Makanya 13 tahun ya berarti tahun 13 kenabian ya Rasulullah itu di Mekah. Ya, makanya nggak disebut 1 Hijriyah kan? Karena Rasulullah belum hijrah ke Madinah. 1 Hijriyah baru ya ketika dihitungnya itu ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Adapun sebelum beliau hijrah ke Madinah ya disebutnya tahun kenabian. Karena tadi ya 40 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi, maka usia setelahnya itu disebut dengan tahun kenabian. Ya. Dan yang memperkuat Ibu bahwa 10 tahun Rasulullah di Mekah itu belum turun perintah sholat adalah wafatnya siapa, Bu? Khadijah. Khadijah itu kata ulama sejarah wafat tahun 10 Hijriyah. Ya, wafat tahun 10 Hijriyah. Ya. Ketika beliau wafat, belum turun syariat sholat. Afwan kok 10 Hijriyah sih? 10 kenabian. Tahun 10 kenabian ini. Khadijah wafat, itu belum turun perintah sholat. Berarti pada saat itu belum Isra dan Mi'raj. Ya. Karena Isra Mi'raj itu kan dalam rangka menghibur Rasulullah setelah wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah gitu. Ya. Ibu sering-sering lah baca sirah biar enak bacanya ya. Jadi seperti itu runtunannya ya. Baru kemudian wallahu a'lam setelah 12 tahun Rasulullah di Mekah baru beliau dimi'rajkan menerima wahyu perintah sholat. Ya. Barulah disyariatkannya sholat, Ibu. Ya, makanya di Mekah itu syariat yang baru Allah turunkan itu baru sholat aja, Bu. Puasa itu setelah di Madinah, ya. Zakat itu setelah di Madinah, ya. Jihad itu setelah di Madinah, ya. Adapun di Mekah Rasulullah fokus dakwahnya tauhid saja, ya. Fokus dakwah tauhid dan satu syariat yang Allah turunkan yaitu berupa sholat tadi. Ya. Nah, ini kita mengenal bagaimana 23 tahun beliau menjalani sebagai seorang nabi. Dan turunnya firman Allah itu, turunnya wahyu yang pertama surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Turunnya surah Al-Alaq, Ibu, kalau menurut Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu baru Rasulullah diangkat menjadi nabi saja. Belum Rasulullah diangkat menjadi rasul. Kapan turunnya ayat yang menjadikan Rasulullah diangkat menjadi rasul? Ketika sudah turun surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, itu kan ya. Karena dalam ayat ini baru tuh Rasulullah diminta untuk berdakwah, ya, mendakwahkan ajaran ya yang tauhid, ya, maksudnya ajaran tauhid kepada orang-orang di Mekah, ya. Tapi Bu, karena sedikit menceritakan permulaan turunnya wahyu ya. Ibu pernah baca permulaan turunnya wahyu? Ini bab pertama dalam kitab Sahih Bukhari.
Bukannya ibu-ibu udah hatam Sahih Bukhari? Baik. Sedikit Ibu, karena ingin bahas permulaan turunnya wahyu ini. Ya. Jadi kita kenal bagaimana Rasulullah SAW menghadapi proses turunnya wahyu. Saya bacakan beberapa hadis, Ibu. Yang pertama hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jadi ada tanda-tanda terlebih dahulu, Ibu, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Di antara tandanya, kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Kata ibunda kita Aisyah, wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW dalam bentuk mimpi yang benar tatkala tidur. Ya, maknanya di sini Ibu, ternyata sebelum Rasulullah berjumpa langsung dengan malaikat Jibril, ada beberapa wahyu yang juga Allah sudah turunkan kepada Rasulullah. Di antaranya melalui mimpi yang benar. Ya. Dan tidaklah mimpi tersebut datang kecuali seperti cahaya subuh, artinya cahaya yang jelas. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sebelum berjumpa dengan malaikat Jibril, ya, di Goa Hiro, ada tanda-tanda yang Allah berikan berupa keajaiban-keajaiban kepada Rasulullah SAW. Nah, ini diantara, kalau ulama menyebutnya dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah. Jadi sebelum beliau berjumpa dengan malaikat Jibril di Goa Hiro, memang sudah ada tanda-tandanya, Ibu, kalau beliau akan menjadi seorang nabi. Ya. Di antaranya, ya, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samrah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inni la a'rifu hajaran di Makkah kana yusallimu ala qabla an ub'atsa inni la a'rifuhul an. Kata beliau, sesungguhnya aku baru mengetahui sebuah batu di Mekah kana yusallimu alayya, pernah memberikan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Subhanallah. Batu, Ibu, bisa memberi salam kepada Rasulullah. Sampai aku mengetahuinya saat ini setelah aku diangkat menjadi nabi. Ya. Taib, ini tanda pertama, Ibu, ya, bahwasannya ada batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Yang kedua, peristiwa yang mungkin ibu-ibu sering ini mendengar peristiwa syakkus sadar, dibelahnya dada Rasulullah SAW saat beliau diasuh oleh siapa, Ibu? Rasulullah diasuh oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Naam, Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun? Umur 2 tahun beliau kan langsung dibawa ke desa itu, ya, untuk beliau dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Lalu terjadilah peristiwa pembelahan dada. Makanya Halimah begitu takut sekali. Makanya di usia 6 tahun dikembalikan dulu kepada ibunya, ya, karena dalam keadaan takut, ya. Kemudian, ya, akhirnya 2 malaikat mendatangi Rasulullah SAW. Ini saat beliau masih kecil, ya, masih dititipkan oleh Halimah Sa'diyah tadi. Rasulullah dibelah dadanya, kemudian diambil bagian jantungnya untuk dibersihkan. Kemudian Nabi dalam keadaan kaget, ya, yang saat itu namanya anak kecil, belum terlalu mengerti, ya, peristiwa yang dialami itu. Lalu setelah itu, ya, ada anaknya Halimah kan yang melihat kejadian tersebut.
Ya. Maka ini diantara tanda dua malaikat yang datang kepada Nabi itu menjadi tanda bahwa beliau akan menjadi seorang nabi. Tanda yang ketiga, Ibu. Beliau akan sebelum beliau berjumpa ya dengan malaikat Jibril, beliau diberikan ru'yah as-salihah, mimpi yang benar. Yang mimpi tersebut terjadi pada Rasulullah selama sittata ashhur, 6 bulan lamanya. Jadi Rasulullah bermimpi itu. Tapi yang beliau mimpikan itu betul-betul terjadi di alam nyata gitu. Ya. Makanya setelah beliau bermimpi tersebut selama 6 bulan, beliau ingin melakukan tahannus. Tahannus itu beribadah di Gua Hiro. Ya. Maka Aisyah ketika menyebutkan hadis ini beliau mengatakan summa hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudul layali zawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahli. Kemudian Nabi SAW kata Aisyah dijadikan orang yang suka untuk bertahannus, melakukan ibadah di Gua Hiro. Beliau pergi beribadah di sana beberapa malam, kemudian beliau kembali lagi kepada istrinya Khadijah dan beliau kembalinya itu untuk mengambil bekal lagi. Karena beliau mengambil bekal untuk beberapa malam, kemudian nggak pulang. Ya. Dan begitulah yang dilakukan Rasulullah ketika bertahannus di Gua Hiro. Walaupun ulama beda pendapat, apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hiro tersebut? Bagaimana cara ibadahnya Rasulullah di Gua Hiro? Apa Bu ibadahnya Rasulullah ketika di Gua Hiro? Tahu nggak Bu? Hah? Apa ibadahnya Rasulullah di Gua Hiro? Kan pada saat itu belum turun perintah sholat. Ya, apa ibadahnya Rasulullah? Nah, di sini ulama beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan Rasulullah selama di Gua Hiro bertafakkur, kemudian memikirkan keagungan alam semesta ini. Ya, ini menurut sebagian pendapat ulama. Ada yang mengatakan lagi Rasulullah beribadah, ya, menuju Gua Hiro tersebut untuk meninggalkan kemaksiatan yang begitu merajalela di kota Mekah. Ya, karena kita tahu pada saat itu Mekah menjadi tempat berkumpulnya kemaksiatan. Ya, bahkan pada saat itu kan ada 360 berhala di dekat Ka'bah yang itu disembah oleh orang-orang kafir. Ya. Maka melihat kejadian Mekah yang begitu rusak, Rasulullah lebih ingin menyendiri, melakukan ibadah di Gua Hiro tadi. Ya, beliau sambil merenung, memikirkan keadaan masyarakat Mekah, ya, yang begitu jahiliyah, ya, yang begitu betul-betul rusak sekali karena mereka menyembahnya kepada patung-patung berhala. Mereka bunuh anak perempuan yang lahir. Mereka sudah biasa minum minuman keras, khamar, dan yang lain sebagainya. Mereka orang yang begitu ta'assub kepada kesukuan. Ya, ta'assub itu begitu fanatik, Ibu. Ya, di zaman Arab jahiliyah itu, kalau mereka balas-balasan puisi, syair, itu kalau lagi marah itu bisa perang, Ibu, antara dua kabilah. Padahal persoalan remeh saja. Ya. Mirip kayak kita sekarang, Ibu, ya. Kalau tim bola kesayangannya kalah, bisa berantem. Ya, dan itu tradisinya jahiliyah tuh kayak gitu. Ya. Kalau ada sebuah suku yang merasa dihinakan dengan perkataan seseorang dari suku lain, akhirnya jadi perang. Nah, itu orang Arab jahiliyah sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang gitu ya. Makanya Rasulullah memikirkan itu. Bagaimana rusaknya penduduk Mekah pada saat itu. Makanya beliau bertahannus di Gua Hiro. Ibu pernah ke Gua Hiro nggak, Bu? Yang umroh haji pernah? Betulnya kalau dari Gua Hiro kan kelihatan tuh, Bu, Mekah. Ya, kelihatan Mekah. Ya, Rasulullah kata sebagian ulama sambil beliau bertahannus beribadah, memikirkan, ya,
keadaan masyarakat kota Mekah ini sambil beliau merenungi gitu. Ya, karena kelihatan Mekah itu dari Gua Hiro tersebut. Ya, tapi ingat Bu ya, Gua Hiro itu tempat bersejarah dan bukan tempat ibadah. Ini harus dicatat Ibu, karena orang Indonesia suka aneh. Ya, mereka melakukan ibadah justru di tempat-tempat sejarah yang nggak disyariatkan. Ya, Ibu pernah lihat orang sholat di Gua Hiro nggak Bu? Ada. Ya, padahal Gua Hiro itu tempat sejarah, bukan tempat ibadah. Ya, kalau kita kan disyariatkan ibadah ya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ziarah ke makam Baqi, ziarah ke makam syuhada Uhud gitu ya. Itu memang disyariatkan. Tapi ke Gua Hiro itu bukan tempat ibadah, Ibu. Mati ya? Mati nggak speakernya? Enggak. Oh enggak ya. Sip. Jadi Gua Hiro bukan tempat ibadah, Ibu ya. Itu tempat bersejarah. Kenapa? Karena tidak ada riwayat Ibu yang menyebutkan setelah Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro, beliau balik lagi untuk ke Gua Hiro. Ya, Bu, kalau cari hadis Rasulullah pernah lagi ke Gua Hiro, ya, setelah beliau menerima wahyu itu nggak akan didapatkan. Ya, kemudian juga Rasulullah, para sahabat ya, para sahabat Rasulullah juga tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka mengunjungi Gua Hiro setelah Rasulullah wafat. Tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka mengunjungi Gua Hiro tersebut setelah Rasulullah wafat untuk beribadah di situ. Ya. Adapun kita mengunjungi Gua Hiro untuk tahu saja, oh ini ya, ternyata perjalanan Rasulullah itu sulit sekali gitu ya. Untuk menanjak, mendaki Gua Hiro ini, itu nggak apa-apa Bu. Tapi kalau menjadikan Gua Hiro itu sebagai tempat ibadah, ini kekeliruan. Ya, karena Rasulullah tidak pernah kembali lagi ke Gua Hiro setelah beliau menerima wahyu yang pertama tadi. Ya, maka harus difahami Gua Hiro tempat bersejarah. Boleh kita kunjungi untuk sekedar tahu kesulitan Rasulullah ya, bagaimana Rasulullah mendaki Gua Hiro tersebut ya. Tapi kalau untuk ibadah maka tidak diperbolehkan Bu ya. Nah, pas waktu sholat duha, terus sholat duhanya di sana. Emang kalau balik ke masjid dulu nggak keburu sholat duha ya? Ada juga perjalanan itu dilakukan sebelum waktu subuh. Jadi Ah, subuh itu di tengah perjalanan belum sampai ke Gua Hiro-nya. oh, Jadi gitu. sholatnya biasanya sholat. Oh iya nggak apa-apa. Kalau kebetulan kita lagi di perjalanan, kemudian kita sholat di situ ya nggak masalah. Ya, tapi mengkhususkan tempat itu untuk ibadah dengan seolah-olah, nanti saya bisa dapat wahyu juga ini ibadah di sini gitu ya. Ya, gitu. Maka itu pemikiran yang keliru ya. Tapi kalau memang kebetulan kita lagi dalam perjalanan mengunjungi, di situ ternyata sudah masuk waktu sholat atau tadi ingin sholat sunnah ya nggak masalah ya. Tapi mengkhususkan tempat itu untuk ibadah itu sebuah kekeliruan ya. Karena Gua Hiro tempat bersejarah bukan tempat ibadah ya. Baik. Kemudian kata Aisyah melanjutkan hadisnya Ibu ya. Faja'ahul malaku fihi, maka datanglah seorang malaikat yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian malaikat itu berkata, Iqra, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ma ana biqari. Kata malaikat, bacalah. Maka Nabi menjawab, ma ana biqari. Sungguh saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahd.
Kemudian malaikat Jibril pun memegangku, mendekapku hingga aku menjadi orang yang lemah. Gitu ya. Maksudnya dalam keadaan seperti orang yang gemetaran dan lemah, ya. Maka kemudian kata Aisyah, summa arsalani, ya. Rasulullah mengatakan, kemudian Jibril pun melepaskanku. Kemudian untuk yang kedua kalinya Jibril berkata lagi, iqra, bacalah, ya. Fakultu ma ana biqari. Ya, untuk yang kedua kali Rasulullah berkata, saya nggak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani, ya, kembali malaikat Jibril memegang Rasulullah, mendekapnya, kemudian Rasulullah berada dalam kepayahan, kemudian dilepas lagi. Sampai yang ketiga, malaikat Jibril berkata lagi, iqra, bacalah. Dan Rasulullah kembali menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Maka kembali malaikat Jibril memegang, mendekap yang ketiga kalinya. Sampai Rasulullah betul-betul dalam keadaan payah dan lemah luar biasa. Ya, maka kemudian baru malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, maka itulah 5 ayat yang menjadikan Rasulullah SAW menerima wahyu kenabian, ya. Ingat ya, baru wahyu kenabian saja, belum diangkat menjadi rasul. Ya. Ada beberapa faidah, Ibu, yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah ini menunjukkan memang Rasulullah adalah seorang nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dan di balik itu memang banyak sekali hikmahnya. Di antaranya, kalau Rasulullah bisa baca dan tulis, niscaya orang-orang kafir di luar Islam dan orang-orang musyrik pada zaman itu, yaitu orang-orang Quraisy, yang mereka adalah orang yang tidak mau beriman kepada Muhammad, niscaya mereka akan menuduh bahwa Al-Quran itu yang menulisnya Muhammad. Ya. Orang kita sudah jelas kan, ya, Rasulullah tidak bisa baca dan tulis saja. Udah pertanyaan aja, Bu, orang belum selesai. Ya, jadi sekarang saja yang Rasulullah sudah dikenal tidak bisa baca dan tulis, tapi masih banyak kan orang yang menuduh, oh Al-Quran itu mah buatannya Muhammad, kan begitu, ya. Orang-orang di luar Islam mereka ada yang menuduh seperti itu. Makanya itulah hikmah kenapa Allah menjadikan Rasulullah SAW orang yang memang tidak bisa baca dan tulis, yaitu untuk semakin mengokohkan Al-Quran ini. Jadi mengokohkan Al-Quran bahwa Al-Quran itu bukan karangannya Rasulullah, Al-Quran itu bukan tulisannya Rasulullah, Al-Quran itu bukan susunannya Rasulullah, tapi dia memang betul-betul berasal dari Allah Ta'ala. Karena Rasulullah tidak bisa baca dan tulis. Ya. Bahkan banyak sekali dalil Al-Quran yang menyebutkan itu, ya. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 157. Allah Ta'ala berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Kata Allah Ta'ala, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya nabi yang ummi. Nabi yang ummi maknanya nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Dan itu hikmahnya tadi, agar tidak ada tuduhan lagi bahwasannya Al-Quran itu ditulis oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah ini diantara ya hikmah ya atau faidah yang bisa kita ambil. Tadi juga ya, kalau ada tempat-tempat bersejarah, Ibu, ya, apakah itu Goa Hiro, apakah itu Goa Ashabul Kahfi, Ibu, ya, itu kita tidak diperintahkan untuk mencari keberkahan di tempat tersebut. Ya,
Jadi tempat-tempat bersejarah, ya sudah, kita ingin tahu saja sejarahnya gitu. Tidak perlu mencari keberkahan di sana gitu ya, atau mencari ilham di sana gitu ya. Seolah-olah itu tempat yang keramat, tidak ada ya. Karena Goa Ashabul Kahfi saja yang di situ ada 7 orang pemuda ya, yang mereka beriman, mempertahankan keimanan mereka ya, yang mereka bersembunyi dan akhirnya ditidurkan oleh Allah 309 tahun ya. Makanya Al-Hafiz Ibnu Katsir, Ibu, ya, ketika beliau menafsirkan tentang ayat yang bercerita tentang Goa Ashabul Kahfi, kata beliau, Allah Ta'ala tidak memerintahkan di dalam Al-Quran untuk mencari di mana posisi Goa Ashabul Kahfi. Karena kenapa? Karena mengetahui lokasi Goa Ashabul Kahfi itu nggak ada manfaatnya juga gitu. Paling untuk sekedar sebagai sejarah saja gitu. Oh, kita tahu ini loh goanya Ashabul Kahfi. Tapi dengan kita tahu goa itu bukan berarti goa itu bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya dalam kehidupan kita. Ya. Maka tempat-tempat seperti ini, Ibu, yang biasanya dikeramatkan gitu ya, maka ketahuilah tempat-tempat ini tidak bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya dari diri kita. Ya, maka tidak perlu kita mencari keberkahan dari tempat-tempat bersejarah tadi. Kemudian kata Aisyah, faraja'a biha tarjufu biwadiruhu. Rasulullah kembali ke rumahnya dalam keadaan gemetar, panas dingin gitu. Ya. Hatta dakhala ala Khadijah, sampai akhirnya berjumpalah dengan Khadijah. Kemudian Rasulullah berkata, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu raw. Maka Khadijah pun menyelimuti badan Rasulullah SAW, ya, sampai akhirnya hilang rasa gemetarnya Rasulullah, rasa takutnya Rasulullah. Baru kemudian Khadijah bertanya. Ini Ibu ya, istri yang paham dengan kondisi suami. Terkadang memang istri tidak perlu langsung bertanya, Ibu, ketika suami itu dalam keadaan yang tidak enak untuk berbicara gitu. Ya. Kita lihat di sini, istri yang solehah seperti Khadijah bintu Khuwailid, dia tahu ketika suaminya mendapat masalah, maka sang istri itu justru harusnya menenangkan suami, kan gitu Bu ya. Jangan malah ditakut-takutin. Ya. Akhirnya suaminya tertimpa sebuah penyakit, wah, kayaknya parah nih Pak. Ya. Kayaknya nggak lama lagi nih, ya. Jangan malah ditakut-takutin, harusnya didatangkan ketenangan gitu ya kepada sang suami ya. Dan lihat Khadijah tidak bertanya apapun kepada Rasulullah sampai rasa gemetarnya Rasulullah itu hilang gitu. Ya, sampai rasa takutnya itu hilang dan Khadijah hanya mendengarkan keluh kesah dari Rasulullah saja. Ya. Makanya akhirnya kan Rasulullah ketika diminta untuk bercerita, Rasulullah kan bercerita ya tentang apa yang dia alami ketika di Goa Hiro tersebut. Ya. Maka kemudian Khadijah pun membawa ya Rasulullah kepada salah seorang anak dari paman beliau namanya Waraqah bin Naufal. Ya, namanya Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa ya kepada Waraqah bin Naufal, maka Rasulullah pun menceritakan apa yang terjadi ketika di Goa Hiro. Ya. Sebelum itu Ibu, ketika Rasulullah bercerita kepada istrinya Khadijah, Rasulullah berkata, "Qad khasyitu ala nafsi." Wahai istriku, sungguh aku dalam keadaan takut yang luar biasa. Lihat, istri yang solehah, Bu, mencoba menenangkan itu.
Maka Khadijah pun berkata kepada Rasulullah, "Kalla, tidak sekali-kali wahai suamiku. Fawallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah, Allah nggak akan menghinakanmu selama-lamanya. Lalu Khadijah menyebutkan, apa alasannya? Kok Allah nggak akan menghinakan Rasulullah selama-lamanya? Karena ternyata Rasulullah dari sebelum diangkat menjadi nabi pun beliau akhlaknya memang luar biasa. Akhlaknya begitu mulia. Makanya disebutkan oleh Khadijah, ya, wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah nggak akan menghinakanmu wahai suamiku. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Karena sesungguhnya engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim, hubungan kekerabatan. Wa tasduqul hadis, dan engkau selalu berbicara dengan jujur. Engkau nggak pernah berdusta. Wa tahmilul kal, dan engkau selalu menolong orang yang dalam keadaan kesusahan. Kemudian wa taqrid dhaif, engkau selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu menolong di dalam menegakkan kebenaran. Ya. Maka ini yang menjadikan Rasulullah enggak dihinakan oleh Allah Ta'ala. Lihat Ibu, amal-amal ini kalau kita lakukan, insya Allah Allah enggak akan pernah menghinakan kita. Di antaranya tadi menyambung tali silaturahim, suka menolong saudara muslim atau muslimah yang dalam kesusahan, selalu berkata jujur, ya, selalu memuliakan tamu, dan selalu membantu dan menolong dalam menegakkan kebenaran. Ya, ini perkara-perkara amal yang menjadikan Rasulullah tidak dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu beliau lakukan dari sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Ya, jadi memang akhlak mulia ini sudah melekat pada diri Rasulullah dari sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Ya, makanya Khadijah menyebutkan, ya, akhlak-akhlak beliau yang mulia itu yang menjadikan Allah tidak akan menghinakan beliau selama-lamanya. Ya, maka setelah itu akhirnya Khadijah mengajak suaminya untuk ke anak pamannya beliau, ya, yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya. Kemudian Rasulullah pun menceritakan, ya, apa yang beliau alami selama berada di Gua Hira. Setelah beliau menceritakan apa yang beliau alami ketika di Gua Hira, lalu Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini, Ibu, adalah salah seorang yang dia faham tentang Injil dan Taurat. Makanya beliau dianggap sebagai orang yang sebetulnya agamanya tauhid, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa sebelumnya. Ya, makanya Waraqah bin Naufal ini dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal ini salah satu penduduk surga itu. Ya, karena memang Waraqah ini dia agamanya masih memegang agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya, makanya Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasannya Waraqah bin Naufal ini salah satu dari penduduk surga. Ya. Nah, maka setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini, maka Waraqah bin Naufal pun berkata, "Hadzan namus alladzi unzila ala Musa." Wahai Muhammad, itu adalah malaikat yang juga pernah turun kepada Nabi Allah Musa. Ya laitani fiha jaza'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Faqala Rasulullah amukhriji-ya. Faqala Waraqah na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Summa lam yanshab Waraqah an tuwfiya.
Kita lihat Bu, kata Waraqah bin Naufal setelah mendengar apa yang dikisahkan oleh Muhammad SAW, Waraqah pun berkata, itu adalah malaikat Jibril yang juga datang kepada Nabi Allah Musa. Yang malaikat itu datang dengan membawa wahyu. Maka kemudian kata Waraqah, aduhai seandainya tatkala itu aku masih muda, niscaya aku akan melindungimu dari kaummu yang akan mengusirmu. Maka Rasulullah bertanya, amukharijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Ya, kata Waraqah, na'am, iya. Karena tidak ada seorang pun yang dia diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, melainkan akan datang orang-orang yang akan memusuhinya. Maka kalau seandainya aku masih hidup saat kaummu mengusirmu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Lalu tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal pun meninggal dunia. Ya, maka ini kisahnya Ibu, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu diangkat Nabi. Ya, maka di sini kita lihat bagaimana peristiwa turunnya wahyu pertama yang mengangkat Rasulullah menjadi seorang nabi. Ini banyak sekali tadi faidah-faidahnya Bu ya. Ya, di antaranya bahwasannya yang namanya kenabian itu tidak bisa diusahakan dan diupayakan, Bu. Karena orang-orang yang dipilih menjadi nabi dan rasul itu orang-orang pilihan. Ya, yang memang Allah pilih, di antaranya mereka yang memang sudah Allah persiapkan untuk dipilih menjadi nabi, Allah jadikan nasabnya itu mulia. Dia berasal dari keturunan yang mulia. Ya. Begitu juga tadi kita ambil faidah bahwasannya istri yang solehah seperti Khadijah tadi kan, dia tahu betul bagaimana dia selalu menenangkan suaminya yang dalam keadaan keluh kesah gitu ya, yang dalam keadaan gelisah. Jadi ini salah satu ciri saja Ibu, wanita yang solehah dia selalu berusaha untuk mendatangkan ketenangan pada suaminya. Ya, dan tadi juga faedah yang kita ambil, orang yang dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan tadi Bu, menyambung tali silaturahim, kemudian menolong orang yang dalam keadaan susah, kemudian juga dia senantiasa berkata jujur, dan dia juga menolong di dalam menegakkan kebenaran dan juga memuliakan tamu. Mereka itu adalah orang-orang yang dengan amal solehnya Allah tidak akan menghinakan mereka. Karena itulah yang dimiliki oleh Rasulullah dari beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Nah, ini peristiwa turunnya wahyu ya Ibu. Ya, dari mulai beliau berusia 40 tahun. Ya. Kemudian wa ursila bil mudaththir, dan Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya firman Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Nah, ketika menafsirkan dan Rabbmu agungkanlah, maknanya tauhidkanlah Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Maknanya amal-amal solehmu sucikanlah dari perbuatan riya, dari perbuatan sum'ah, ya, dan dari kesyirikan-kesyirikan, ya. Warujza fahjur, dan berhala-berhala maka tinggalkanlah. Atau rujus itu maknanya patung-patung, maka tinggalkanlah, ya. Maka ini ayat Ibu yang menjelaskan Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Jadi ingat ya Ibu, surah Al-Alaq itu baru Rasulullah diangkat menjadi nabi. Adapun surah Al-Mudaththir baru Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Ya.
Baik. Kita sampai 2:30 tepat apa dilebihkan, Ibu? Hah? Hah? Cukup materinya? Cukup. Baik. Kita mau bahas yang ketiga ini. Bagaimana mengenal Nabi. Kita lanjutkan saja di pekan selanjutnya. Baik. Berarti tersisa 3 lagi, Ibu. Makna dari mengenal Nabi. Tadi yang pertama mengenal nasabnya, yang kedua mengenal umur kehidupannya, dan nanti kita bahas yang 3, 4, dan 5-nya ya. Di antaranya mengenal sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib, ana cukupkan untuk materi pada siang hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita bacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mereda hati saya yang sangat kesal sebal? Ya Allah. Karena melihat orang yang punya hutang kepada kita tapi tidak bayar gitu ya. Malah beli kendaraan baru, tas baru, gamis baru. Mohon saya dinasehati. Iya, Ibu. Baik. Jazakillah khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama, Ibu, harus diketahui urusan hutang itu urusan yang tidak akan selesai di dunia ini. Maka Ibu nggak perlu sedih. Kalau ada orang yang nggak mau bayar hutang ya, bukan nggak bisa. Padahal dia kehidupannya begitu lebih dari berkecukupan, tapi kok dia nggak mau bayar utang, ya? Maka kewajiban kita, Ibu, hanya mengingatkan saja. Mas, bayar hutang dong, atau Bu, bayar hutang dong, ya. Tapi kalau dia nggak mau bayar, ya sudah. Ibu nanti dapat transferan pahala pada hari kiamat. Ya, Ibu senang ditransfer pahala atau ditransfer uang, Ibu? Hah? Senang yang mana, Bu? Ditransfer pahala apa ditransfer uang? Nah, dua-duanya Ustadz gitu ya. Tapi masalahnya pada hari kiamat, uang itu sudah nggak punya nilai, Ibu. Semua orang yang butuh itu adalah pahala. Makanya mungkin Ibu sedih karena hutangnya nggak dibayar. Tapi Ibu harus ingat, oh iya ya, nanti pada hari kiamat saya dapat transferan. Gitu ya. Karena orang yang nggak bayar hutang dan sampai hari kiamat dia belum bayarkan itu hutangnya, maka kata Rasulullah, man mata wa huwa lam yadfa' dainu. Siapa yang meninggal dunia dan dia belum membayarkan hutangnya, maka pada hari kiamat dia tidak bisa membayarnya dengan dinar dan dirham lagi. Tapi dia harus bayar dengan pahala-pahala amal solehnya. Pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasa Ramadannya, pahala sodakohnya, pahala haji dan umrohnya, pahala berbakti kepada orang tuanya, semuanya pahala itu bisa ditransfer, Ibu, terhadap orang yang terzolimi. Termasuk orang yang terzolimi adalah orang yang dia hutangnya tidak dibayarkan. Ya, maka Ibu supaya keselnya tidak kesel-kesel banget gitu ya. Coba ingat bahwasannya pada hari kiamat Ibu dapat transferan pahala. Ya. Karena Anda pernah sebutkan ya, di antara pendapat para ulama tafsir ketika menafsirkan surah Abasa itu, Ibu, fa idza ja'atis shakhah, apabila telah datang tiupan sangkakala, yang dimana manusia dibangkitkan tuh, tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, anak-anak lari dari orang tuanya, ya, wa sahibatihi wa bani,
seorang teman lari dari temannya, sahabat lari dari sahabatnya, kerabat lari dari kerabatnya. Kenapa Ibu mereka lari? Tahu pendapat ulama tafsir kenapa mereka lari? Sebagian ulama tafsir mengatakan karena mereka takut satu pahalanya diminta pada saat itu. Subhanallah. Ya, saking takutnya pahala mereka diminta, mereka lari. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya. Karena mereka takut pahala mereka diminta pada saat itu, di saat mereka butuh sekali pahala. Ya, maka di saat itulah orang-orang yang dulu pernah menghutangi dan hutangnya tidak dibayarkan, dia dapat tuh aliran-aliran pahala itu. Ya, senang nggak Bu? Di saat orang dalam keadaan susah loh, orang dalam keadaan ketakutan di pengadilan Allah Ta'ala, orang dalam keadaan begitu ya banjir keringat di padang mahsyar, maka pada saat itu pengadilan Allah ditegakkan, maka orang-orang yang mereka nggak bayar hutang, mereka akan mentransfer pahala-pahala mereka. Ya, subhanallah Ibu, kita selalu ingat dunia ini sementara. Jangan sampai kita hidup mewah tapi hasil ngutang dan hutangnya nggak mau dibayar gitu. Ya, itu kan nggak apa ya, tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang mukmin yang sejati atau mukminah yang sejati. Karena orang mukminah sejati, dia pandangan hidupnya kan akhirat yang lebih utama. Walaupun mungkin dia hidupnya sederhana ketika di dunia, tapi yang dia harapkan kan kumpulan pahala-pahala pada hari kiamat nanti. Maka Ibu kalau memang sampai saat ini belum dibayarkan hutangnya, coba ingat bahwa pada hari kiamat nanti orang ini akan mentransfer pahalanya kepada kita. Ya, ini Ibu ya, yang pertama. Yang kedua, doakan orang itu. Ya, doakan orang itu supaya Allah berikan hidayah kepadanya. Hidayah taufik maksudnya ya. Karena bisa jadi memang orang itu terkena hawa nafsu kehidupan dunia. Akhirnya dia bermewah-mewahan hidupnya padahal hasil ngutang gitu ya. Maka semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, doakan orang yang seperti itu. Kan doa orang yang terzolimi kan mustajab Ibu. Ibu kan terzolimi, maka doakan orang itu. Ya, supaya kalau dia sadar insya Allah dia akan membayarkan hutang. Yang ketiga Ibu, kalau Ibu mau jadi orang yang lebih ya, lebih apa ya? Lebih mendapatkan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah, kalau Ibu mau ini ya, Ibu ikhlaskan hutangnya. Itu kalau Ibu mau ya. Karena Ana pernah bacakan hadis ya, riwayat Al-Hakim, Imam Bukhari juga. Ada seseorang dulu di zaman sebelum umatnya Rasulullah, yang Rasulullah menceritakan, kana rajulu yudayinun nas. Dulu ada di kalangan umat sebelum kalian seorang laki-laki yang suka menghutangi orang-orang di sekitarnya. Setiap hutangnya jatuh tempo, laki-laki ini mengirim ajudannya untuk menagih hutangnya. Sebelum ajudan ini berangkat untuk nagih hutang, dia selalu bisikin ke telinga ajudannya. Khudz ma tayassara watruk ma asura wa tajawaz la'allallaha yatajawaz anna. Kata majikan itu, ambil yang mereka bisa bayar hutang, tinggalkan mereka yang nggak bisa bayar hutang, dan maafkan mereka yang nggak mampu bayar hutang. Semoga Allah memaafkan kita pada hari kiamat. Maka berangkatlah ajudan itu. Dan dia laksanakan perintah majikannya, yang bisa bayar dia ambil, yang nggak bisa bayar dia tinggalkan, yang nggak mampu dia maafkan. Akhirnya sampai majikan ini meninggal dunia, kata Rasulullah. Ketika meninggal dunia, Allah bertanya kepada majikan ini. Karena di hari pengadilan nanti, pada hari hisab, ada di mana kita hanya berduaan saja dengan Allah Ta'ala. Ya. Itu pada hari kiamat.
Ya, ada di mana waktu di mana kita berduaan saja dengan Allah dan kita diadili oleh Allah Ta'ala. Maka majikan ini juga begitu. Makanya ditanya sama Allah, hal amilta khairan qat? Apakah dulu kamu pernah berbuat baik ketika di dunia? Maka orang itu mengatakan, aku dulu pernah meminjamkan uang kepada orang-orang di sekitarku. Setiap kali jatuh tempo hutang mereka, maka aku pesan kepada ajudan yang akan menagih hutang, ambil mereka yang bisa bayar hutang, tinggalkan mereka yang nggak bisa bayar hutang, dan maafkan mereka yang nggak mampu bayar hutang. Semoga Allah memaafkan kita pada hari kiamat. Subhanallah. Lalu Allah berkata kepada majikan tersebut pada hari kiamat, al-yaum faqad ghafartu laka. Hari ini kata Allah, aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Ya, ini keutamaan mengikhlaskan hutang. Ini kalau ibu mampu, kalau nggak mampu ya jangan ibu. Ya, nanti ngedongkol juga di belakangnya. Ya, ini kalau memang ibu mau mendapatkan yang lebih istimewa lagi. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Ibu terus tagih, dan kalaupun sampai wafatnya orang ini tidak bayar hutangnya dan ahli warisnya juga nggak mau membayarkan, maka tinggal ibu tunggu saja transferannya pada hari kiamat nanti. Ya, semoga bisa lebih tenang Bu ya, nggak terlalu kesel dan sebel lagi. Ya, karena ibu tahu oh balasannya pada hari kiamat transferan pahala dari orang yang nggak mau bayar hutang tersebut. Yang kedua, Ustadz Afwan izin bertanya di luar tema. Kenapa di luar tema ibu? Suami saya ngaji privat. Ngajinya menggunakan fasilitas yayasan seperti apa nih? Ruangan, AC, dan lain-lain. Tetapi membayar biaya ngajinya langsung ke ustadznya, tidak melalui yayasannya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Saya khawatir salah. Antum nggak nanya sama Ustadz Ervan Doni yang kayak gini? Baik. Kalau ruangan itu adalah milik sebuah yayasan, maka harus izin terlebih dahulu kepada yang punya yayasan. Ya, izin Pak, saya mau belajar privat di ruang yayasan ini. Kalau dapat izin, ya berarti halal ya baginya untuk menggunakan tempat tersebut. Tapi kalau ternyata tanpa izin, ya ini kan fasilitas yayasannya maksudnya memang sudah diwakafkan atau belum, Ibu? Sudah diwakafkan belum? Hah? Sudah diwakafkan belum? Anda nggak paham maksudnya fasilitas yayasan? Maksudnya fasilitasnya sudah diwakafkan atau belum? Kalau fasilitas yayasan itu diwakafkan, ya maka halal untuk semua kaum muslimin dan muslimah. Tapi kalau memang belum, tadi ibu harus izin terlebih dahulu. Ya, paham nggak Bu maksudnya? Ya, karena mungkin ada yayasan yang dia punya fasilitas, tapi memang dia wakafkan itu pokoknya boleh dipakai untuk semua kaum muslimin dan muslimah. Kalau itu memang akadnya dia wakafkan Ibu, karena wakaf itu kan untuk kaum muslimin. Ya. Kalau wakaf itu, kalau memang ruangan itu sudah diwakafkan, maka halal bagi suami ibu memakai ruangan tersebut. Tapi kalau memang belum diwakafkan tadi, maka harus izin terlebih dahulu. Ya. Kalau ternyata tidak izin terlebih dahulu, maka ibu bisa sampaikan sekarang kepada suami, coba izin dulu sama yayasan, ini bangunannya memang sudah diwakafkan atau tidak diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan, ya mulai izin atau sampaikan, saya pernah privat ngaji di sini, ya. Apakah itu minta kehalalannya kepada pihak yayasan tersebut, ya. Maka solusinya tadi Bu ya,
Kalau memang dia belum izin kepada pihak yayasan, ya izin. Kalau memang bangunan yayasan tersebut belum diwakafkan atau memang bukan merupakan bangunan wakaf. Tapi kalau memang itu bangunan wakaf, maka boleh digunakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah. Maka nggak perlu dia izin kepada pemilik yayasan tersebut. Ya. Paham Ibu jawabannya? Paham ya? Baik. Jadi kalau Ibu, nah makanya harus jelas dulu, apakah ruangan yayasan itu diwakafkan atau bukan gitu. Ya, kalau itu wakaf maka Ibu nggak perlu minta izin kepada pihak yayasan tersebut. Tapi kalau itu bukan wakaf, maka suami Ibu harus minta izin dulu. Dan kalau ternyata sudah pernah melakukan privat di situ, ya tinggal minta kehalalannya saja. Saya pernah memakai ruangan ini untuk privat, gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian apa? Apanya? Yang menghubungi yayasan. Yang minta ngajar di situ siapa? Privat. Ya berarti ustadznya harus izin dulu. Ya, kecuali tadi ya, memang itu sudah diwakafkan, maka nggak perlu izin. Ya, tapi kalau memang itu bukan bangunan wakaf, ya ustadznya izin dulu gitu. Ya, nah ini juga untuk menghindari yang namanya gesekan-gesekan ya. Takut terjadi salah paham nantinya ya. Baik. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz ingin bertanya, selawat kan agar mendapat syafaat, tetapi bolehkah selawat dinadain, dinyanyikan? Gimana selawat dinyanyikan, Ibu? Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ana tahu, selawat yang disyariatkan itu kan Allahumma sholli ala Muhammad, atau nggak apa-apa pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagaimana yang memang itu disyariatkannya gitu. Ya. Makanya makna dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kan ya. Atau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maknanya salawat di sini dijelaskan oleh para ulama usul fikih, salawat yang memang disyariatkan. Di antaranya adalah seperti yang kita baca ketika tahiyat akhir. Ya, itu kan salawat yang disyariatkannya gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau boleh kalau di luar sholat ditambah dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu ya. Kama shallaita ala Ibrahim, itu kalau di luar sholat ya. Tapi kalau dalam sholat tidak perlu pakai Sayyidina. Maka salawat yang disyariatkan hanya begitu saja Ibu ya. Adapun boleh tidak selawat dinadakan, dinyanyikan, ya. Untuk apa Ibu selawat dinadakan, dinyanyikan, ya? Cukup selawat itu kan bagian dari kita mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Taala. Maka kalau memang dinadain dan dinyanyikan itu boleh, pasti sahabat lebih dulu melakukannya Ibu. Kita lihat saja apakah sahabat menadai dan menyanyikan salawat-salawat ini. Ya, jadi gampang Ibu, lihat kepada para sahabat saja. Mereka lakukan atau tidak bersalawat dengan cara dinadakan atau dinyanyikan. Kalau mereka nggak lakukan, maka kita pun nggak melakukannya. Karena kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat lebih dulu melakukannya. Karena sering sampaikan kaidah Ibu ya. Masih ingat Ibu? Lau kana khairan lasabaquna ilaih.
Kalau perkataan dan amalan itu baik, pasti para sahabat lebih dulu melakukannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kaidah ini justru yang membuatnya ulama mazhab Syafi'i Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Ibu nanti lihat kalau punya tafsir Ibnu Katsir, buka surah Al-Ahqaf ayat 11, beliau menyebutkan kaidah ini. Kata Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau amalan itu baik, kalau ucapan, perbuatan itu baik, maka pasti sahabat lebih dulu melakukannya gitu. Karena sahabat orang yang nggak pernah ketinggalan dalam melakukan kebaikan. Mereka orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Makanya gampang aja Ibu, ya. Kalau kita ingin tahu perkara itu baik atau tidak, lihat itu dilakukan oleh sahabat atau tidak. Ya, ini kaidah secara umum dalam kita memahami ibadah. Karena sholawat itu ibadah Ibu ya. Dan ibadah itu tentu sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Ustaz, bagaimana cara mengetahui ustadz-ustadz yang manhajnya salaf? Saya bingung. Gampang Ibu, lihat saja bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dan bagaimana cara menafsirkan hadis. Kalau menafsirkan Al-Qur'annya dengan mengutip pendapat para ulama tafsir, ya maka begitulah ya metodologi kita dalam memahami agama. Kalau dia menafsirkan hadisnya membawakan pendapat para ulama hadis, maka begitulah cara dia memahami agama sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Ya, jadi tinggal lihat saja Ibu, ya cara memahami Al-Qur'annya, cara memahami hadisnya, apakah mengikuti pemahaman para sahabat. Ya. Ustadz, menurut syariat Islam, kita harus qanaah. Saya suka beli yang mahal. Branded. Terus apa ini, Bu? Meski saya tahu kita harus qanaah. Apa saya berdosa tidak mengamalkan sifat qanaah? Baik, Ibu. Saya tanya, yang mahal dan branded itu apa manfaatnya untuk Ibu? Hah? Kalau memang mahal itu untuk mencari manfaatnya, Ibu, ya, misalnya bisa lebih awet, bisa lebih tahan lama, ya nggak apa-apa beli yang mahal gitu, ya. Atau misalnya bisa menggunakan barang yang mahal itu ada teknologi dan keunggulan yang itu bisa kita manfaatkan dalam dakwah ini gitu. Ya. Jadi dilihat dulu Ibu, mahal dan brandednya apa manfaatnya untuk dakwah Islam ini? Atau apa manfaatnya? Apakah kita semakin dekat kepada Allah atau enggak? Ya. Jadi harus diperhitungkan apakah yang mahal dan branded ini semakin mendekatkan kita kepada Allah atau semakin menjauhi kita dari Allah. Tapi kalau yang mahal itu hanya sekedar untuk berbangga-bangga, yang branded juga untuk sekedar bangga-bangga, maka itu Ibu berdosa. Karena Ibu sama dengan melakukan perbuatan mubazir. Ibu. Ya, mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, kan begitu kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu dia adalah temannya syaitan. Ya. Maka kalau memang Ibu merasa infaknya sudah banyak, sodakohnya sudah banyak, kan harusnya seperti itu Ibu. Yang Ibu pikirkan. Yang lebih dipikirkan, apakah di akhirat saya ini bekalnya sudah cukup belum? Ya, apakah dengan saya membeli ini, gitu ya, yang mahal ini sudah sebanding belum dengan sodakoh saya? Sudah sebanding belum dengan zakat saya? Sudah sebanding belum dengan wakaf saya, gitu ya?
Karena orang yang dia mindsetnya, pikirannya akhirat, pasti dia lebih utamakan apa yang akan nanti dia petik di akhirat nanti. Gitu. Ya, jadi kalau ibu membeli barang mahal, barang branded, itu dipikirkan juga ibu, apakah ya itu sejajar gitu ya dengan infak dan sodakoh yang ibu keluarkan gitu. Jangan sampai kita hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu saja, akhirnya kita lupa banyak amalan lain yang harusnya itu kita keluarkan dengan harta kita, dan itu lebih kekal dan abadi nanti di akhirat, bisa kita petik gitu. Kalau barang-barang branded kan kita tinggalin nih Bu. Apa misalnya tas Hermes gitu ya. Kemudian apa lagi? Apa Bu yang branded? Hah? Biasanya ibu-ibu sosialita ini. Ya. Atau iPhone gitu ya, atau MacBook ya. Maka barang-barang seperti itu kan kita tinggalkan. Coba kalau disodakohin, ya. Coba kalau diinfakin, ya. Coba kalau diwakafkan, subhanallah. Ya. Ini ada orang Bu ngasih saya iPhone 12, tapi dia bilang dipakai untuk dakwah saja Ustaz. Ya. Ya sudah, saya tadinya nolak, ngapain juga iPhone mahal-mahal gitu. Ya. Tapi dia bilang ini untuk dipakai dakwah saja ya, dalam rangka karena saya sering kirim voice note gitu yang berisi tentang nasihat-nasihat. Ya. Padahal nggak tahu harganya berapa nih Bu. Ya. Mahal kan, sayang gitu ya. Tapi ya yang namanya dikasih ya terima aja kan Bu. Ya. Ya sudah ya. Padahal kalau beli pakai duit sendiri kayaknya sayang gitu ya. Ya, dengan seharga yang itu mungkin ya, tapi mungkin dia infaknya sudah banyak mungkin ya. Jadi dia kasih juga ya kepada ustadznya untuk digunakan sebagai dakwah, dia berharap pahalanya bisa ngalir saja Ustaz gitu ya. Baik, jadi tadi ya Ibu, mahal branded ini harus dipikirkan lagi apakah mahalnya tersebut memang manfaatnya ada ya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Tapi kalau hanya sekedar berbangga-bangga saja maka itu menjadi dosa ya. Karena orang yang dia dalam keadaan hartanya dilapangkan gitu ya. Kemudian Allah bukakan dunia untuknya, harusnya dia lebih hati-hati lagi Ibu di dalam menggunakan fasilitas yang Allah berikan itu. Karena dia tahu setiap yang dia belanjakan akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka pikirkan manfaatnya bukan hanya di dunia Ibu, tapi di akhirat. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Cukup Ibu? Nggak ada lagi kan? Udah ya? Udah kebaca semua? Hah? Oh, satu lagi. Oh, di chat. Di chat. Waduh, miring gini, Bu. Bismillah, Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika dikucilkan, dijauhi saudara suami, ketika Ana tidak pernah hadir saat acara tahlilan wafatnya bapak mertua? Jazakallahu khairan. Ya, iya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama, Ibu, ya, ini biasanya masalah komunikasi saja. Ya. Apabila Ibu dikucilkan, dijauhi, maka Ibu yang selalu berusaha mendekat saja. Ya. Apakah itu dengan sering-sering ngasih hadiah, Ibu? Ya. Sering-sering ngasih hadiah kepada orang yang mengucilkan tersebut, orang yang menjauhi tersebut. Lama-lama insya Allah orang yang dia dulunya mengucilkan, dia bisa jadi orang yang paling dekat. Ibu ingat firman Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Ya,
Jadi jangan ibu dijauhkan, ya udah, ibu juga semakin jauh. Enggak, kita yang berusaha mendekat nggak apa-apa. Yang penting kita tidak memiliki rasa benci, tidak memiliki rasa permusuhan kepada keluarga suami, gitu ya. Ya, yang penting ibu terus berusaha berbuat baik kepada keluarga yang mengucilkan itu. Sering-sering ibu ngasih hadiah coba. Insya Allah akan berubah perilaku orang-orang yang sering dikasih hadiah, ibu. Ya, sering-sering ngasih hadiah, ya. Insya Allah nanti lama kelamaan juga berubah. Dan ibu selalu berusaha berkomunikasi dengan baik, gitu ya, lemah lembut dan tidak gampang baperan, ibu. Walaupun mungkin awal-awalnya masih dicuekin, gitu ya, masih dijauhin, nggak apa-apa. Namanya juga kita berusaha untuk tetap menyambung hubungan baik dengan keluarga suami. Ya, maka ibu tidak perlu merasa minder, Bu, karena yang namanya menegakkan sesuatu yang benar, yaitu pasti akan ada ujiannya, Ibu. Ya, kalau ibu sudah punya prinsip tadi, ya sudah, kita punya prinsip itu. Ya, adapun kita tetap menjalin hubungan dengan keluarga suami, ya harus, gitu ya. Maka harus tadi dengan cara sering-sering memberikan hadiah, sering-sering mungkin berkunjung kepada keluarga suami, sering-sering mungkin hadir atau buat acara saja, Ibu, ya. Buat acara yang mungkin bisa mendekatkan keakraban ibu dengan keluarga suami tersebut, ya. Jadi kita selalu berusaha dalam masalah-masalah prinsip, ya sudah, kita memang sudah memiliki prinsip itu, tapi bukan berarti kita semakin jauh, Ibu, kita eksklusif, enggak. Dalam hal lain kita justru jadi orang yang paling pertama, misalnya kalau ada di antara keluarga suami yang kesusahan, kita yang paling dulu bantu, gitu. Kalau ada mereka yang butuh pertolongan, kita yang paling dulu nolong, gitu. Jadi ibu dalam muamalahnya itu dilihatnya baik, gitu. Ya, maka ini yang bisa Ana wasiatkan untuk ibu, dan nggak usah merasa ibu sedih, terkucilkan, nggak perlu merasa seperti itu, karena di mana kita menegakkan yang namanya sunnah, ya tentu ada ujian, hambatan, dan rintangan. Yang terpenting kan cara komunikasinya saja, Ibu, yang diperbaiki kepada keluarga suami tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, cukup, Ibu? Ada satu lagi? Udah ya? Nggak ada lagi? Tidak ada. Tayyib. Kita cukupkan kajian kita. Insya Allah satu kali pertemuan lagi, Ibu, ya. Kitab Ushul Salasah ini. Ya, mudah-mudahan bulan depan selesai. Ya. Lalu kita lanjut, insya Allah ibu-ibu siap beli kitabnya Qawaidul Arba, ya. Setelah Ushul Salasah kita kaji Qawaidul Arba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.